Maka saya katakan bahwa makanan lebih penting. Jadi kalau kita ada rombongan dari Gandapura ingin berangkat ke Banda Aceh, itu yang ditanya yang pertama adalah nanti kita makan siang di mana? Makan siang yang ditanya, bukan sholat duhur di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, setelah kita melaksanakan salat subuh, seperti biasa kita melaksanakan tausiah barang 5 menit atau 10 menit. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan kenapa Rasulullah senantiasa sehat atau jarang sakit. Ini perlu kita teladani, perlu kita tiru, perlu kita contoh. Sebab kalau kita lihat pada hari ini kita kadang konflik dengan segala macam penyakit. Untuk satu orang itu dihinggapi oleh beberapa macam penyakit atau disebut dengan komplikasi penyakit. Padahal Rasulullah telah memberikan contoh, Rasulullah telah memberikan keteladanan. Malah kita juga mengakui Rasulullah itu adalah orang yang perlu ditiru, orang yang perlu digugu. Jadi kita meniru Rasulullah tidak hanya dalam persoalan yang menyangkut dengan ibadah, yang menyangkut dengan pola hidup, yang menyangkut dengan sikap hidup pun itu perlu kita tiru. Yang pertama kita lihat, kenapa Rasulullah itu sehat? Rasulullah tidur lebih cepat. Kemudian bangun juga lebih cepat. Cuma kan terbalik dengan kehidupan kita hari ini. Kita jungkir balik. Kita tidur lambat, bangun juga lambat. Kenapa Rasulullah tidur cepat? Rasulullah tidak mau begadang. Jadi hari ini kita lihat para ilmuwan membuktikan bahwa orang yang banyak begadang, orang yang banyak terkena angin malam itu berefek kepada ginjal. Rasulullah bangun tidur lebih cepat karena untuk bertahajud. Hampir tidak ada malam Rasulullah yang tidak bertahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW melarang orang tidur setelah salat subuh. Jadi ini yang pertama yang kita lihat. Kenapa Rasulullah sehat? Tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Bangun lebih cepat untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis subuh tidak tidur. Jadi inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sehat? Jarang sakit. Yang kedua yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah menjaga 2 kebersihan. Kalau kita hari ini cuman kadang bisa menjaga 1 kebersihan, lumayan. Kadang orang sama sekali tidak bisa menjaga sama sekali. 2 kebersihan yang dijaga oleh Rasulullah SAW, yang pertama yang dijaga oleh Rasulullah adalah kebersihan fisik. Maka setiap Rasulullah batal wudu, Rasulullah tetap berwudu. Malah ada sebuah hadis tentang wudu yang sangat menarik. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia melaksanakan salat sunat wudu 2 rakaat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan cukup indah. Rasulullah sehat menjaga fisik. Rasulullah sehat menjaga hati. Karena kalau hati itu nyaman, hati itu tenang, hati itu bahagia, itu fisik juga akan ikut bahagia. Coba kalau hati tidak nyaman, hati selalu gelisah, itu semua yang kita makan gak enak, semua yang kita minum juga tidak enak, kita bergaul juga tidak enak. Maka inilah yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, al-hasadu ya'kul hasanah kama ta'kulun nara khataba. Hasad itu, dengki itu menghancurkan kebaikan. Sama dengan api yang panas memakan kayu yang kering. Dan hasad itu adalah penyakit hati. Iri itu penyakit hati. Jadi inilah yang tidak dimiliki oleh Rasulullah, maka Rasulullah sehat. Dan dalam kehidupan, kenyataan hari ini kita lihat, orang-orang yang bisa menjaga fisik, menjaga kebersihan fisik, orang-orang yang bisa menjaga kebersihan batin, dari iri, dari dengki, dari takabur, dari congkak, dari merasa dia lebih hebat, itu orang lebih nyaman, itu orang lebih bahagia hidup. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasulullah senantiasa sehat?
Rasulullah makan apa adanya. Rasulullah tidak fokus kehidupan ini untuk makan. Ini berbeda dengan kehidupan kita hari ini. Kita lebih penting makanan daripada ibadah. Jadi inilah sebenarnya pola hidup yang perlu kita rubah. Kebahagiaan tidak akan pernah kita rasakan. Kebahagiaan tidak akan pernah muncul di tengah kehidupan kita. Ada kala sebagai pribadi, ada kala kita sebagai anggota masyarakat. Manakala kita tidak bisa menempatkan bahwa ibadah itu sesuatu yang lebih penting dari segalanya. Kita lihat sebuah contoh. Maka saya katakan bahwa makanan lebih penting. Jadi kalau kita ada rombongan dari Gandapura ingin berangkat ke Banda Aceh, itu yang ditanya yang pertama adalah nanti kita makan siang di mana? Makan siang yang ditanya, bukan sholat duhur di mana. Jadi di mana-mana juga seperti itu. Jadi yang dipikirkan oleh orang hari ini bagaimana kita makan. Maka terjadilah pembahagian pola hidup kehidupan umat di Indonesia. Terbagi kepada 5 kelompok. Yang pertama ada orang kan pagi-pagi berpikir dia, hari ini saya makan apa. Begitulah kondisi ekonomi. Apalagi semasa konflik ini, apalagi semasa pandemi ini, apalagi semasa corona ini. Ada orang yang sudah berpikir, hari ini saya makan apa. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, hari ini saya makan dengan apa. Itu sudah agak lumayan. Kalau dia punya nasi, dia makan dengan apa? Dia makan pakai ikan, dia makan pakai daging, dia makan pakai ayam, dia makan pakai sate. Kelompok yang ketiga, hari ini saya makan di mana? Itu lebih elit lagi. Ini dia bisa berpindah tempat. Apakah dia makan di rumah, apakah dia makan di warung, apakah dia makan di restoran, apakah dia makan di hotel dan di tempat-tempat lain. Kemudian kelompok yang keempat adalah, hari ini saya makan dengan siapa? Ini dia memilih teman. Apakah saya makan dengan orang elit, dengan orang yang punya esalon, dengan orang kaya. Kemudian kelompok yang kelima yang sangat mengerikan, hari ini saya makan siapa. Jadi inilah kondisi kehidupan. Karena hari ini kenapa saya kategorikan ada 5 kategori seperti ini, karena memang pola hidup kita hari ini adalah pola hidup untuk makan. Jadi makan bukan sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya makan sedikit hanya untuk bisa hidup. Hidup ini sebenarnya bukan hanya sekedar menjalani kehidupan menunggu kematian. Hidup sebenarnya untuk bisa menjalani ibadah. Karena kita diciptakan oleh Allah, tidak ada tujuan lain. Allah menciptakan kita ini tujuan hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal in illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita merubah sedikit demi sedikit pola hidup ini. Kalau pola hidup telah mampu kita tempatkan bahwa ibadah itulah yang lebih penting dalam kehidupan, di sanalah akan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Orang-orang yang seperti ini maka bisa membangun kehidupan yang optimis, kehidupan yang positif, kehidupan yang tidak pernah tidak mudah tersinggung. Kalaupun dia tersinggung, mudah memberikan kemaafan. Jadi inilah gaya hidup yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW yang perlu kita contoh dalam kehidupan. Jadi sunnah itu bukan hanya salat 5 waktu berjamaah, kemudian tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah. Tidak hanya ibadah. Mengikuti sunnah itu akidahnya kita perbaiki, akhlaknya kita perbaiki, ibadah juga kita perlu perbaiki, pergaulan perlu kita perbaiki, pola hidup kita perbaiki, pola makan kita perbaiki. Jadi sunnah itu sunnah yang kafah, bukan setengah-setengah. Jadi mudah-mudahan, kenapa Rasulullah tidak sakit? Inilah pola yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Saya kira demikian, lebih kurang ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.